upaya untuk mendapatkan keadilan di Indonesia memang kerap kali masih dirasakan sulit. Namun dalam mendapatkan keadilan pun bukan suatu hal yang mustahil terjadi di negara ini. Di antara langkah hukum yang terus dilakukan oleh pemilik sebagian saham di PT Bluebird Taksi, Mintarsi Abdul Latif, didampingi Kamarudin Simanjuntak selaku pengacaranya. Mintarsi melaporkan Purnomo Prawiro Mangkusujono ke Bareskrim Mabes Polri dengan nomor LPB 216-8-2023 SPKTBARESKRIM Polri tanggal 2 Agustus tahun 2023. Ditandatangani Ibtu Yudi Bintoro, Kepala Subbagian Penerimaan Laporan, menyusul berbagai kalangan pun ikut menyoroti permasalahan hukum tersebut. Selain juga menyangkut keberlangsungan hidup orang banyak, sesungguhnya apa yang diperjuangkan Mintarsi pun menjadi bagian dari tolak ukur sejauh apa capaian lembaga hukum di tanah air dalam memberikan keadilan bagi rakyatnya. Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid juga angkat bicara dan mengatakan bahwa cita-cita ingin menjadi Indonesia merdeka dulu adalah untuk lepas dari ketidakadilan dan depresi penjajahan yang dilakukan oleh penjajah Belanda, ujar Hidayat kepada wartawan di Jakarta, Jumat tanggal 25 Agustus tahun 2023. Sehingga, tegas Hidayat bahwa kata dasar itulah, maka dalam Pancasila kita ada kata-kata adil. Kata adil itu muncul 2 kali kan, dari sila kelima kepanjangannya karena kita sudah berada di posisi 78 tahun Indonesia merdeka. Harusnya ada grafik yang kalaupun ada masalah tapi grafiknya menunjukkan naik gitu, tuturnya. Dikatan Hidayat lagi, terwujudnya keadilan sangat menentukan bagi kemajuan bangsa dan negara. Sehingga rakyat percaya bahwa kita berada di alam merdeka dengan penegakan keadilan yang terlihat setiap tahun lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Sementara itu, diketahui sebelumnya pakar hukum pidana dari Universitas Islam Indonesia, UII, Yogyakarta Prof. Dr. Muzakir, SH. MH menanggapi berbagai persoalan hukum yang diduga kerap kali hanya berjalan di tempat, dan bahkan berlarut-larut tanpa adanya kepastian hukum. Seperti yang dilaporkan oleh mantan Direktur Bluebird Taksi, Mintarsi Abdul Latif yang pekan lalu mendatangi Bareskrim Mabes Polri bersama kuasa hukumnya Kamarudin Simanjuntak untuk membuat laporan terkait dugaan pemalsuan akta CV Lestiani dan PT Bluebird Taksi, di mana Mintarsi jelas-jelas menderita kerugian. Berikut penjelasan langsung Mintarsi. Jadi saham saya sebetulnya di PT Bluebird Taksi itu 21,6%. Tapi kita lihat apa hubungannya antara PT Bluebird Taksi dan PT Bluebird Tbk. Jadi pada tahun 2001 secara diam-diam dibuat PT Bluebird Taksi oleh 2 pemegang saham, dari sekian banyak itu hanya 2. Tapi dia mendominir semuanya dengan modal yang kecil. Modal yang jauh lebih kecil daripada apa yang mereka tidak bayarkan untuk gaji saya. Dan itu ditulis di salah satu putusan pengadilan. Kemudian kalau kita lihat lagi, bagaimana dia bisa hidup dan besar dengan modal yang demikian kecil. Semua fasilitas dari PT Bluebird Taksi, jadi dulu yang sudah 40 tahun, dari tahun 71 itu PT Bluebird Taksi. Fasilitas semua dipakai dari situ. Pelanggan diambil, lalu gedung utama juga dipakai, pool juga dipakai, semua fasilitas-fasilitas yang ada, termasuk sistem komunikasi, termasuk sistem komputer, bengkel, semua dipakai terserah mereka. Jadi mereka menganggap itu sebagai kerjasama tanpa izin dari semua pemegang saham. Tapi mereka bayar dengan jumlah yang sangat kecil. Sebagai fakta yang kita bisa lihat, dulu semua orang tahu dulu itu namanya PT Bluebird Taksi. Itu sudah jadi besar sekali, sudah sangat populer. Tapi sekarang dikerdilkan karena pelanggan-pelanggan banyak beralih ke PT Bluebird Tbk, dan mereka juga tidak tahu bahwa yang mereka pakai adalah PT Bluebird Tbk. Kemudian siapa tahu, kita tanya saja ke pengemudi yang lain-lain bahwa fasilitas yang dipakai adalah PT Bluebird Taksi. Tidak tahu juga,
Tapi bisa dibayangkan dari modal kecil dengan mendompleng semua fasilitas, akhirnya dia jadi besar. Apakah itu hak mereka atau bukan? Kita bayangkan bahwa modalnya demikian kecilnya, sehingga hanya sebagian gaji saya yang tidak dibayar itu mereka pakai. Jadi kalau itu digugat, kira-kira apakah menjadi milik PT Bluebird Taksi atau milik PT Bluebird Tbk? Apakah boleh berjalan seperti itu? Apakah boleh seenaknya semua fasilitas dipakai? Dan sampai saat ini juga kita bisa melihat fasilitas sistem radio, sistem apa-apa semua dari PT Bluebird Taksi, termasuk gedung mewahnya dari PT Bluebird Taksi. Simbol dari siapa? Dari PT Bluebird Taksi yang dialihkan ke pemegang saham, dua pemegang saham itu. Dan dua pemegang saham itu sekarang otomatis dengan turunannya, tapi asalnya dari dua pemegang saham saja, dari sekian banyak pemegang saham. Sekarang kita lihat lagi, 21% itu bagaimana hitungnya. Jadi 20% ada termasuk nilai-nilai yang saya hanya keluar sebagai pengurus, tapi akhirnya seluruh harta saya diambil. Apakah itu sebetulnya hak saya? Apakah memang ada peraturan pemerintah atau undang-undang yang mengatakan kamu keluar sebagai pengurus, kamu keluar sebagai direktur, seluruh harta kamu diambil? Itu kan sebetulnya ya tidak ada di peraturan manapun. Kemudian kok kita hitung, seandainya ini saya dapatkan kembali dari PT Bluebird Taksi itu, dan kita lihat lagi bahwa PT Bluebird Tbk adalah hasil dompleng dengan nilai yang sangat kecil dan akhirnya dengan mengambil semua fasilitas. Itu kita sebut sebagai apa? Kalau bisa sejauh itu, minimal itu adalah perusahaan di dalam perusahaan. Lalu kita lihat lagi berapa nilainya saat ini. Sebetulnya sudah banyak aset yang dipakai, dijual, dan pergi ke pemegang saham, dua pemegang saham itu. Tapi di luar itu yang masih ada, itu 6,7 T pada saat ini. Jadi kalau kita bayangkan, paling tidak 1,2 T itu milik saya. Kalau memang kita bisa secara jujur menghitung kembali dan menilai kembali secara adil.